Muibi, Ya. katanya 40 hari setelah orang itu meninggal, arwahnya tuh masih gentayangan di sekitaran kita. Sebelum dia dipanggil ke akhirat atau ninggalin dunia. Ya banyak yang bilang gitu sih. Gue gak tahu sih benar apa enggak, tapi bisa jadi benar. Karena banyak kasusnya tuh. Beberapa waktu setelah orang meninggal, arwahnya mereka gentayangan. Mungkin tujuan mereka gentayangan tuh bukan nakutin, tapi ngasih tahu pesan terakhir yang belum sempat mereka sampein. Nah bahkan gue dapet cerita nih, arwah yang udah meninggal di bulan keduanya yang gue gak tahu udah lebih dari 40 hari atau enggak, tapi masih ngegentayangin orang-orang di sekitarnya. Ada satu cerita tentang korban kecelakaan di daerah Bekasi yang dia nyampein satu pesannya, dan menurut gue ini horor banget sih kalau lu ngalamin langsung. Jadi di akhir tahun 2013 ada satu korban laki-laki dan satu korban perempuan ketabrak kereta api di stasiun Kranji. Ya Allah. Oke. Nah dari cerita penduduk sekitar, cerita ini tuh horor banget. Jadi pas sebelum kejadian korban ini nih, ada satu anak perempuan pakai baju gamis dan ikro di tangannya. Yang mana anak perempuan ini tuh lagi pengen ke tempat dia ngaji. Setelah maghrib dia pergi, terus tempat dia ngaji ini itu deket banget sama rel kereta. Pas si anak kecil cewek ini ngelewatin rel kereta itu, dia ngeliat ada sepasang cewek sama cowok yang kayaknya mereka pacaran. Mereka berduaan nih duduk di atas rel kereta api. Nah si anak cewek ini lewat sambil bilang permisi ke pasangan itu. Udah lewat rel nih, dia sampai ke tempat ngajinya, yang karena deket banget itu kan. Dia ngomong ke guru ngajinya ini, "Bu, tadi ada orang yang duduk di rel tuh." "Berapa orang, Neng?" "Berdua, Bu." "Ya udah nanti Ibu kesana deh buat bilangin jangan duduk di atas rel. Kamu lanjut ngaji ya." Udah tuh ibu ini keluar, terus si ibu ini ngedeketin dua orang yang duduk di atas rel itu. Si ibu ini bilang, "Mas, duduknya jangan di rel ya, nanti takut ada kereta." Si cowoknya jawab, "Iya Bu, makasih. Nanti kalau ada kereta kita pergi." "Ya udah Mas, kalau gitu. Iya Bu, makasih ya, udah ngingetin." Udah tuh, ibu gurunya ini balik lagi ke tempat pengajian untuk lanjut ngajar. Gak sampai 5 menit si ibu guru ini nyampe di tempat ngaji, ada suara dari tempat si ibu ini ngajar ngaji, masih di ruangan yang sama ya. Ada suara orang teriak kenceng banget, "Astagfirullah!" gitu. Dan dibarengin sama suara kereta lewat. Oke. Dan bener aja, ada orang yang tabrak kereta nih, Nat, Moy. Jadi gara-gara kejadian itu, orang-orang di pengajian tuh jadi gak fokus. Mereka jadi pada ngeliatin ke arah rel kereta kan. Dan pada teriak-teriak histeris, ternyata ada salah satu bagian kepala korban itu tuh kepental sampai masuk ke dalam tempat pengajian itu. Sampai bikin ada yang pingsan di tempat. Ya karena kaget kan, Iya. ngelihat kepala putus di depan dia gitu. Ya anjir. Setelah beberapa waktu kemudian, pihak RT sama RW setempat itu buru-buru buat ngabarin kepolisian buat ditelusurin nih korbannya dari mana gitu kan. Karena warga di situ juga gak tahu mereka ini siapa, dan KTP mereka juga gak ditemuin deket situ. Polisi nyampe, ada beberapa warga setempat diminta keterangan lah sebagai saksi mata gitu. Udah tuh, ternyata di situ banyak organ tubuh yang udah gak karuan banget, Nat, Moy. Jadi organ tubuh tuh berceceran, tapi pun bentuknya ada yang udah gak jelas gitu loh. Kebayang gak sih jijinya semana? Iya. Bahkan darah tuh katanya berceceran di mana-mana, Nat, Moy. Nah tapi nih, ada pihak warga yang nemuin organ-organ yang kepental jauh dari TKP itu. Udah nih, udah dikumpulin semua organ-organnya, dibawa tuh organ-organ tubuh itu, si korbannya ini sama kepolisian buat diotopsi di rumah sakit. Walaupun ya masih ada beberapa juga organ tubuh yang gak ketemu di mana tempatnya. Ini mungkin saking parahnya kecelakaannya kali ya. Iya. Jadi udah dikoordinasiin tuh, kalau misalkan besok ketemu nih sisa organnya, pihak kepolisian minta tolong sama warga, RT RW ya kabarin aja ke kepolisian gitu. TKP yang tadinya rame banget setelah kecelakaan itu, singkat cerita di sekitar jam 11:30 malam,
udah sepi nih. Sisa anak-anak muda aja nongkrong di sekitaran rel. Di tongkrongan itu ada yang nyeletuk nih, cowok. Bau amis ya bro. Iya nih, bau amis. Kok bisa ya? Padahal kita jauh loh dari tempat tabrakan tadi. Tapi emang tempatnya tuh emang jauh, Bi? Tempat nongkrong sama kecelakaan ya? Gue nggak tahu sebenarnya persisnya Moy. Cuman kayaknya masih sekitaran gitu lah, masih satu wilayah gitu ya. Terus lanjut lagi nih ngomong si satu cowok. Lu tadi ngeliat korbannya nggak? Iya gue ngeliat tuh. Yang cewek palanya hancur. Otaknya aja kelihatan banget. Sampai muntah-muntah gue ngeliatnya. Terus temen yang lain juga ngomong, gue nemuin jari anjrit. Nah terus salah satu dari tongkrongan ini tuh ngomong, ini bau amisnya makin parah ya. Iya juga nih ngomong-ngomong. Terus ada satu cowok di antara tongkrongan itu ngomong, ya gue nginjek apaan nih. Terus temennya bilang, idih itu otak. Mampus. Jadi kayak ada bagian otak yang keinjek sama dia di sendalnya. Wow. Nah karena mungkin udah gak tahan kali ya, mereka cabut lah tuh dari tongkrongan itu. Si cowok yang nginjek bagian otak ini, dia gesekin sendalnya ke jembatan yang ada di sekitar tempat itu. Gak jauh dari warung warga intinya. Tapi pas setelah dia pulang ke rumah, entah kenapa dia tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin dia dari belakang. Ini si cowok yang nginjek bagian otak tadi ya. Pas udah mau deket rumah, tiba-tiba nih si cowok ini ngerasa ada yang ngomong dari telinga dia. Suaranya kayak gini, tolong kembalikan otak saya. Anjing. Serem banget kan? Dia gak berani nengok ke belakang, langsung lari tuh dia ke rumahnya. Gara-gara ketakutan kan dia. Cuman pas dia lagi lari kayak gitu, suaranya tuh masih berasa ngikutin dia. Digedor-gedor tuh rumahnya, dan untung banget dia bisa tuh sampai masuk ke dalam rumah. Dia nangis-nangis, dia ceritain ke orang tuanya dia ngalamin apa. Dan saking takutnya dia, sendal yang kena bagian otak tadi tuh langsung dibuang besokannya sama dia. Karena dia takut kali ya diikutin lagi sama sosok arwah ini. Anjing, padahal dia gak tahu ya kalau yang dia injek tuh otak bekas korban. Tapi malah dia diikutin gitu loh, Bi. Ya apes aja kali ya, gara-gara emang ya di sekitar situ. Terus tiba-tiba lu nginjek sesuatu yang belum didapetin sama kepolisian gitu kan. Organ yang ketinggalan gitu ya. Apes aja sih menurut gue. Wah serem banget sih. Tapi Bi, gue jadi kepikiran deh, si dua orang tadi tuh apa emang sengaja bunuh diri ya? Soalnya kan tadi dia diingetin tuh sama si guru ngaji itu untuk pergi dari situ. Bisa jadi emang bunuh diri sih, karena harusnya kalau misalkan udah diingetin kayak gitu, ya mereka cabut kan dari sana. Ya dengan faktanya mereka jadi korban, ada kemungkinan mereka bunuh diri sih di situ. Wibi, Ya. gue pengen cerita tentang laki-laki yang gak sengaja ngelihat korban gantung diri di pohon deket rumahnya. Tapi berujung jadi diteror satu keluarga sama korban itu. Oh. Jadi ada laki-laki, kita sebut aja namanya Iwan. Nah Iwan ini tuh tinggal di Jawa Barat, tepatnya kayak di perkampungan gitu. Nah sekitar jam 4 pagi, Iwan ini tuh dibangunin sama orang rumahnya. Karena ada tetangganya yang umurnya udah 80 tahun, tewas gantung diri di pohon jambu. Wow. Di situ tanpa mikir panjang, Iwan tuh langsung jalan ke tempat kejadian, yang cuma jaraknya tuh 10 meter dari rumahnya dia. Pas sampai di keadaan yang masih gelap, banyak banget tuh dia ngedenger orang-orang udah kumpul sambil kedengeran kayak suara-suara istighfar sama tangisan. Di situ Iwan ngeliat sosok laki-laki umur 80 tahun dengan badannya tuh kurus, kecil, ngegantung di pohon jambu itu. Mukanya nunduk, matanya merem, dan dari mulutnya keluar darah yang hampir beku karena dingin banget tuh udaranya. Makin siang, banyak warga tuh yang makin ngumpul. Nah setelah polisi datang, akhirnya jam 11 mayatnya tuh diturunin Moibi. Terus siangnya Iwan juga sempat ikut sholatin jenazahnya sampai ke prosesi penguburan. Kebetulan Iwan tuh punya kemampuan lebih lah kayak sixth sense gitu. Jadi pernah pas Iwan lagi mandi, tiba-tiba Iwan tuh ngerasa ada orang yang berdiri di belakang dia. Tapi pas dia nengok, gak ada siapa-siapa sama sekali. Sampai akhirnya Iwan tuh izin pamitan lah pulang ke kosannya dia di Bandung. Kira-kira pas maghrib Iwan sampai ke kosan, dia istirahat dulu tuh, kayak tidur-tiduran di kosan dulu sambil merem-merem. Tapi Muibi, pas Iwan lagi merem, dia tuh kayak kebayang korban gantung diri di pohon jambu itu lagi. Karena dia gak mau kebayang-bayang itu, akhirnya dia ngambil handuk lah, terus dia mandi.
Nah pas dia mau mandi, lagi-lagi dia tuh ngerasa kayak ada orang di belakang dia. Iwan di situ mulai ngerasa nggak beres tuh. Dia langsung cepet-cepet selesain mandinya, terus dia ambil wudhu dan sholat maghrib. Terus dia lanjut ngaji dan baca-baca surat pendek lah biar dia tenang. Besokannya Iwan langsung nelfon lah ke kakaknya yang tinggal di rumahnya. Dia cerita tuh kalau dia ngerasa kayak ada yang ngikutin. Apalagi kalau dia lagi mandi, selalu ngerasa ada orang di belakang dia. Tapi kakaknya di situ cuma bilang, udah jangan diomongin. Tapi karena penasaran, Iwan nanya tuh kenapa. Akhirnya diceritain lah kalau sebenarnya semalam semua orang tuh didatengin. Jadi ada salah satu tetangga depan rumah Iwan, pas lagi tidur, digangguin kayak ada yang narik pundaknya. Terus semua pintu di rumah warga tuh diketokin. Dan hampir di setiap malam, warga tuh ngedenger kayak ada suara kecekek di samping rumahnya. Waduh. Ataupun kalau ada orang yang punya pohon, di samping, depan, atau belakang rumahnya tuh kayak ngeliat ada orang yang ngegantung terus berayun-ayun gitu. Oh. Sampai akhirnya warga tuh ngelakuin penembangan pohon massal yang ada di sekitar rumah mereka. Nah sekarang Muibi, cerita tentang teror yang terjadi di rumah Iwan. Jadi suasana perkampungannya tuh sekarang jadi sepi banget karena lebih banyak orang. Pas udah jam 6 sore, orang-orang tuh pada milih diem di rumah aja. Sampai-sampai banyak keluarga yang milih untuk tidur rame-rame di ruang tengah rumah mereka, bareng satu keluarganya. Karena takut diteror gitu. Betul. Karena di terornya tuh udah makin parah lagi. Kayak banyak suara-suara aneh, atau kayak kejadian ketika mereka sendirian, termasuk si keluarganya Iwan. Nah kata Iwan, pas satu keluarganya mau tidur di ruang tengah, tiba-tiba semua anggota keluarganya tuh ngerasa suasana tuh makin mencekam banget. Dan tiba-tiba tuh kayak ada bunyi serak-serak, terus gorden tuh kebuka sendiri. Terus handle pintu juga naik turun. Terus ada piring keramik tuh jatuh semua dari lemari di dapur. Bunyi panci juga ada kayak orang yang lagi masak di dapur. Pokoknya di situ semua orang ketakutan. Ditambah ada ponakan Iwan yang tinggal sama keluarganya Iwan. Dia tuh baru 2 tahun umurnya. Dia tuh nangis-nangis terus. Akhirnya bapaknya Iwan bangun, nyalain lampu, dan dia meriksa lah keadaan rumah, termasuk ke dapur. Pokoknya semua orang tuh ketakutan. Ditambah ponakan Iwan yang tinggal di situ, yang baru 2 tahun, dia tuh nangis-nangis. Akhirnya bapaknya Iwan tuh bangun, nyalain lampu. Dia meriksa keadaan rumah termasuk ke dapur, bahkan sampai ke halaman belakang rumah. Terus dia tuh berdiri di luar ngeliatin kuburan dari teras rumah Iwan. Jadi Muibi, jarak rumah Iwan ke rumah korban gantung diri itu kan cuma 10 meter. Dan ke kuburan tempat dikuburin korban itu cuma sekitar 20 meteran lah. Jadi masih kelihatan tuh. Deket banget juga kan. Iya betul. Akhirnya semua orang tuh ngumpul gerombol di ruang tengah. Semua tuh kelihatan ketakutan, dan di situ bapaknya Iwan tuh ngajak semua orang buat yasinan. Di saat kondisinya gorden tuh masih ketutup kebuka sendiri. Suara ribut tuh makin gaduh, tapi mereka semua gak berhenti yasinan sampai pelan-pelan suaranya tuh hilang dengan sendirinya. Nah pas semua suara udah hilang, bapaknya Iwan akhirnya mutusin untuk ngajak semuanya istirahat. Tapi Muibi, lewat tengah malam, tiba-tiba ada bunyi kayak suara orang kecekek gitu. Terus sesak nafas, dan tiba-tiba tuh hening. Dan gak berapa lama, ponakannya Iwan yang tadinya sempat nangis, tiba-tiba tuh teriak-teriak, sakit-sakit sambil megang lehernya. Terus ponakan ini ngomong, "Mama, ayo pulang, Mama, ayo pulang." Terus ibunya ini ngomong, "Pulang kemana Dek? Ini kan rumahnya Dede." Terus si ponakannya Iwan ini ngomong, "Pulang," tapi sambil nunjuk ke arah rumah tetangga Iwan yang gantung diri itu. Oh. Sambil ngomong, "Mama sakit, berdarah, sakit Mama." Di situ ponakannya Iwan tuh terus-terusan nangis sambil nunjuk-nunjuk ke arah rumah tetangga Iwan itu. Tapi tatapan matanya tuh kosong dan gak keluar air mata sama sekali. Kayak kesurupan gitu Nat. Iya bener Muy. Anehnya Anehnya lagi, tiba-tiba dia tuh bisa ngomong dengan jelas. Soalnya sebelumnya emang anak umur 2 tahun itu tuh belum bisa ngomong Muy. Singkat cerita, sampai 2 hari 2 malam, ponakannya Iwan tuh nangis terus sampai dia lemas. Keadaan kampung juga makin genting, teror demi teror makin menjadi-jadi tuh. Sampai masuk ke bulan kedua, keadaan mulai berubah tuh. Warga udah makin mulai terintimidasi dan kesiksa sama keadaan itu. Mereka mulai ngerasa geram sama semua teror. Sampai pas mereka lagi digangguin, mereka udah gak takut lagi. Tapi mereka tuh marah,
terus keluar rumah dan nantangin. Sampai akhirnya keluarganya Iwan tuh manggil orang pintar buat nyoba komunikasi sama sosok ini. Sebut aja Mang Yono ya, nama orang pintarnya. Si Mang Yono ini pas lagi komunikasi terus ngomong lah ke si sosok yang gantung diri ini. Kenapa Ua gak mau pergi dari rumah ini? Kenapa terus ngeganggu keluarganya Iwan? Terus juga kenapa ngeganggu warga? Nah, si sosok gantung diri ini, si Ua ngomong, saya masih ada beban yang ngeberatin saya. Saya masih punya urusan yang belum selesai sama keluarga ini, sama keluarga si Iwan. Terus akhirnya dijawablah, baik, akan saya sampaikan ke keluarganya Iwan. Besok saya akan minta untuk ngedatengin rumahnya Ua. Sekarang pergi dari sini, jangan ganggu keluarga ini lagi. Rumah ini akan saya segel dan jangan pernah kembali ke sini. Ua udah punya rumah sendiri. Setelah itu, Mang Yono tuh langsung masuk ke semua ruangan rumah dan baca-baca doa, terus minta ke bapaknya Iwan buat datengin kuburannya setelah hari tuh gelap. Akhirnya bapaknya Iwan datang tuh atas usulannya si Mang Yono. Sehari setelah dimakamin, kuburan itu emang retak gitu. Tanahnya kebelah dari ujung batu nisan sampai ke kaki. Bapaknya Iwan tuh masih berdiri di depan kuburannya sambil kayak ngerutin dahi gitu. Karena baru pertama kali ngelihat kuburan baru yang kayak kebelah gitu. Akhirnya gak lama bapaknya Iwan tuh kayak mulai ngerasain badannya dia tuh merinding. Terus bulu kaki sama bulu tangannya tuh mulai berdiri gitu loh. Dari tanah kuburan yang kebelah di depannya dia itu, tiba-tiba tuh keluar asap putih tipis. Terus dicoba tutup lah sama si bapaknya Iwan pakai gundukan tanah di depannya. Dan pas dia berdiri, asap tipis itu ngumpul jadi kayak ngebul gitu, terus berubah jadi satu sosok. Sosoknya itu adalah si Ua, si korban gantung diri itu. Wow. Akhirnya di situ mereka mulai ngobrol tuh. Bayangan sosok Ua itu tuh nunduk. Dan ternyata Moibi, yang jadi bebannya Ua sampai harus ngeganggu keluarganya Iwan, adalah kejadian tahun 2013 yang lalu. Jadi Moibi 2 tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2013 itu, mulai tuh mereka ngobrol. Bayangan sosok Ua itu nunduk dan yang jadi beban Ua sampai harus ngeganggu keluarga Iwan adalah kejadian beberapa tahun yang lalu. Jadi Moibi, beberapa tahun lalu, waktu itu tuh kampungnya Iwan kena imbas dari gempa bumi yang nyebabin beberapa rumah tuh roboh sama rusak. Bapak Iwan tuh waktu itu ketua RT di kampungnya si Iwan. Nah, si Ua ini termasuk tetangga terdekatnya si Iwan. Sampai mereka sekeluarga tuh udah nganggep saudara lah. Kesehariannya si Ua ini adalah petani dan kadang tuh melihara kambing orang lain dengan sistemnya bagi hasil. Kehidupannya si Ua ini tuh sederhana, bahkan kadang tuh kekurangan. Di situ tuh Iwan sekeluarga sebagai tetangga terdekat kayak selalu ngebantuin si Ua. Apalagi ketika si Iwan lagi ada rezeki, pasti dibantulah si Uanya. Selama hidupnya, Ua tuh juga santun banget sama tetangga. Dia tuh rajin juga tuh ibadah ke masjid. Dan pas kampungnya Iwan kena dampak gempa bumi itu, bapaknya Iwan sebagai ketua RT tuh ngerasa punya kewajiban untuk ngebantu warganya, apalagi si Ua ini. Karena imbas gempa bumi itu, kaca rumah kan pada pecah-pecah ya. Jadi mereka tuh dapat dari pemerintah uang santunan 2,5 juta untuk kategori rusak ringan dan 10 juta untuk kategori rusak berat. Di situ bapaknya Iwan inisiatif lah untuk daftarin si Ua sebagai penerima santunan rusak ringan. Pada saat itu, Ua tuh seneng banget tuh sama usulan bapaknya Iwan. Terus beberapa hari kemudian, akhirnya dana santunannya disetujuin. Ua dapat santunan 2,5 juta. Dan akhirnya si Ua tuh datengin ke bapaknya Iwan lah untuk terima kasih. Nah, 3 hari kemudian Moibi, tiba-tiba di depan rumahnya Iwan ada yang teriak-teriak, "Saya tidak mau terima uang ini. Kenapa harus membohongi saya? Saya bukanlah anak kecil. Kembalikan hak saya. Manusia macam apa kamu yang merampas hak orang kecil?" Suara bener-bener kenceng banget di depan rumah Iwan sambil nunjuk-nunjuk bapak, ibu, dan kakaknya si Iwan. Sampai tetangga-tetangga tuh pada keluar rumah terus ngeliatin tuh ada apa. Ditanyalah sama bapaknya Iwan, "Ua ada apa? Kenapa teriak-teriak di luar? Salah saya apa?" Terus si Uanya nih ngomong, "Jangan pura-pura bodoh.
Saya bukan orang bodoh, mana hak saya? Saya tahu saya dapat santunan 10 juta. Oh, Mana yang 7,5 juta? Dasar koruptor. Bapaknya Iwan di situ nanya, infonya dari mana? Kalau emang bener kayak gitu, silakan datang aja ke kantor RW untuk konfirmasi. Karena dananya untuk UA tuh cuma 2,5 juta dengan kategori rusak ringan kan. Dan itu juga udah disetujuin. Akhirnya bapaknya si Iwan tuh nawarin opsi, mau nunggu besoknya apa mau diambil sendiri. Akhirnya si Uwa tuh setuju untuk ngambil sendiri. Tapi dia sama sekali gak mau nerima penjelasan bapaknya Iwan. Dan dia tetap menuduh bapaknya Iwan sebagai koruptor. Dan akhirnya mereka bareng-bareng lah ke tempat RW-nya. Terus habis itu dijelasin sama RW-nya, jadi emang bener dana yang cair tuh 10 juta, tapi itu untuk 4 kepala keluarga. Dan semuanya tuh dapat jatah yang sama, yaitu 2,5 juta per kepala keluarga. oke. Tapi si Uwa tuh di sini tetap kekeh dan dia minta bapaknya Iwan tuh tanggung jawab dan ganti 7,5 juta. Nah setelah kejadian itu, nama baik keluarganya si Iwan tuh jadi jelek banget tuh. Orang-orang yang gak tahu kebenarannya nyangka kalau beneran bapaknya Iwan korupsi. Pokoknya setiap anggota keluarganya Iwan tuh ke warung atau belanja ke pasar, orang-orang tuh kayak julitin gitu loh. Terus katanya tuh kayak mereka lagi ngebelanjain uang hasil korupsi dana gempa. Dan akhirnya karena gak tahan lagi tuh sama gunjingan-gunjingan tetangga, si ibunya Iwan ngejual beberapa perhiasan. Dan uang 7,5 juta hasil penjualan perhiasannya itu dikasih ke Uwa. Di situ ibunya Iwan tuh sedih banget sampai sakit tuh Moibi. Karena perhiasan itu adalah kalung kesayangannya dari si Iwan. Ya karena juga sebenarnya nggak harus bayar 7,5 kan? Iya benar. Beberapa hari kemudian si Iwan tuh ditelepon lah karena ibunya tuh masuk rumah sakit. Ibunya cerita panjang lebar ke Iwan sambil ibunya tuh ngomong kalau seumur hidup ibunya tuh gak akan ngeridoi dan gak akan ngeikhlasin uang itu. Di situ ibunya juga bilang kalau dia tuh sakit hati bukan cuma karena perhiasannya, tapi karena nama baik keluarganya mereka juga tercoreng. Uangnya langsung dikasih tuh sama ibunya Iwan ke Uwa sambil nangis-nangis. Terus dia langsung nerima uangnya. Beberapa hari kemudian si Uwa nih langsung bikin sumur. Karena selama ini si Uwa tuh ngambil air di rumahnya si Iwan atau di tetangga lain. Nah sejak kejadian itu hubungan keluarganya Iwan sama Uwa tuh jadi renggang banget. Nah bapaknya kan masih berdiri di depan bayangannya Uwa itu kan. Terus bapaknya tuh ngomong akhirnya, Uwa kalau misalnya masalah uang itu ngeberatin Uwa, kita sekeluarga udah ngikhlasin dan maafin Uwa. Pulang aja Uwa, tinggalin kita dan keluarga kita. Semoga Uwa tenang di alam sana. Nah setelah si bapaknya Iwan selesai ngomong, bayangan putih itu tuh kayak mulai ngangkat kepalanya, anginnya kenceng dan pelan-pelan bayangan putih itu tuh hilang. Di situ bapaknya Iwan tuh masih berdiri di samping kuburan sambil berdoa, terus gak lama ninggalin kuburan dan pulang ke rumah. Akhirnya setelah bapaknya Iwan selesai ngobrol, bayangan putih itu tuh mulai ngangkat kepalanya dan pelan-pelan mudar terus langsung hilang. Di situ bapaknya Iwan tuh yang masih berdiri di samping kuburannya almarhum langsung berdoa dan gak lama ninggalin kuburan, terus pulanglah dia ke rumah. Jadi ya intinya si sosok Uwa ini tuh ngehantuin mereka sekeluarga, bahkan warga-warga tuh karena dia tuh ngerasa masih ada sesuatu yang harus dia sampaikan ke keluarga itu. Soalnya ibunya Iwan kan emang masih belum ikhlas kan sama uang yang dikasih untuk si Uwa ini. Tapi kalau misalnya sampai bunuh diri gitu emang nyeremin sih ya, apapun motifnya gitu loh. Iya, karena emang ya itu Moy, dari cerita Nadila tuh latar belakang kenapa dia bunuh diri emang setragis itu. Iya. Gue dapet cerita ini dari internet. Dan katanya cerita ini nih udah banyak diomongin orang lebih, kayak dari mulut ke mulut gitu. Ada satu cewek sebut aja namanya Ani, dan dia tuh punya pacar sebut aja namanya Dito. Di satu malam, Ani itu tuh lagi mau tidur karena pas banget juga lagi hujan deras tuh malam itu. HP Ani itu geter-geter, kebangunlah dia.
Pas dia cek HP, ternyata ada chat dari cowoknya si Dito. Hmm. Dito tuh ngirim chat berkali-kali dan pertanyaannya cuman gimana keadaan kamu gitu doang, tapi chatnya banyak. Nah karena Ani ngerasa aneh dan sebel juga karena kan dia ngantuk, terus dichatin mulu kan, akhirnya si Ani nelpon Dito. Ditelepon sekali, 2 kali gak diangkat-angkat, sampai akhirnya setelah ditelepon kesekian kali barulah diangkat sama Dito. Pas teleponnya diangkat sama Dito, Ani tuh ngeliat jam, ternyata itu tuh jam 00.13, jam 12 malam lewat 13 menit. Di teleponnya itu Ani tuh marah-marah tuh ke Dito. Intinya Ani kayak ngomong, kamu ngapain sih ngechat tengah malam kayak gitu, kamu iseng ya, kan aku udah bilang aku tidur. Pokoknya macem-macem lah, ngoceh nih si Ani. Pas Ani ngomong banyak kayak gitu, Dito tuh gak nyaut apa-apa. Si Ani tuh cuma denger kayak dari arah sana tuh cuma suara hujan sama nafas Dito kayak gitu doang. Ani ngomong lagi, kamu keluar malam kan, kamu mabuk kan aku udah bilang kamu gak boleh keluar malam, aku gak suka kamu kayak gitu. Pokoknya lanjut lagi marah-marahnya. Lagi-lagi Dito gak ngomong apa-apa, diem doang Nat. Sampai akhirnya Ani kesel banget dan Ani pengen matiin teleponnya. Tiba-tiba akhirnya Dito ngomong, jangan matiin dulu, aku cuman khawatir kamu baik-baik aja kan. Nah abis denger kayak gitu Ani langsung matiin teleponnya, karena udah dimarah-marahin sama Ani gak disautin. Tiba-tiba si Dito ngomong tapi kayak gitu, random banget kan. Iya, kayak di ngomongin apa, jawabnya apa gitu kan. Iya. Abis di telepon itu Ani mau tidur tapi ternyata gak bisa juga. Sampai akhirnya dia ngeliat jam, ternyata itu tuh jam 2.34. Ya kira-kira tuh 2:30 pagi lah, 2:30 lewat. Dia mau ambil minum tuh karena aus. Dia keluar kamar, pas dia lagi jalan, udah di ruang tengah ya, tiba-tiba dia tuh denger kayak ada suara kotokan pintu dari depan rumahnya. Karena Ani takut kayak ini 2:30 pagi, kok ada yang ngetok, dia rada deg-degan lah. Dia ngintip tuh dari dalam jendela. Dan ternyata Ani tuh ngeliat di depan pintu dia tuh ada Dito dengan keadaan basah kuyup, hujan-hujanan lagi berdiri depan rumahnya si Ani. Karena Ani gedek dan ngerasa ganggu, mungkin Ani mikir kayak cowok gue mabok nih gitu. Akhirnya Ani nyuekin Dito tuh. Dia ke dapur sendiri, ambil minum sendiri. Pokoknya Ani nyuekin si Dito lah. Sampai Ani mau balik lagi ke kamarnya buat tidur, pas ngelewatin ruang depan lagi, Ani masih ngeliat ternyata ada Dito masih berdiri depan sana tapi gak ngetok pintu sama sekali Nah cuman diem aja. Karena mungkin ngerasa iba ya, akhirnya Ani bukain lah tuh pintu buat cowoknya. Ani ngomong, kamu ngapain sih pagi-pagi kesini hujan-hujan? Kamu gak tahu ini jam berapa? Nah Dito jawab 02.34. Nah disitu Ani diem dan mikir kayak, lah 02.34 kan waktu gua terakhir ngeliat jam sebelum gua ngambil minum. Ya berarti di detik ini harusnya bukan 02.34 dong. Iya benar-benar. Iya gak? Terus Yodani tuh ngomong, oh iya mungkin sekarang udah lewat dari jam itu. Kamu masuk dulu yuk, kita ganti baju biar kamu gak sakit. Mereka masuk, Ani tuh nyuruh Dito buat duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Terus Ani bolak-balik tuh buat ngambilin anduk. Dikasih lah anduknya dan Dito bilang makasih. Ani abis itu ngomong lah baik-baik ke Dito, kamu ada apa? Kamu kenapa kok ke rumahku malam-malam? Dito jawab, aku cuma pengen minta maaf. Nah Ani denger Dito ngomong kayak gitu langsung megang tangan Dito sambil ngomong, oke udah kamu tunggu sini, aku ambil baju dulu buat kamu ganti baju dulu ya. Ani jalan tuh ke kamar bokapnya buat ngambil baju. Pas lagi ngambil baju, tiba-tiba handphone Ani bunyi. Pas dilihat HP-nya ternyata itu telepon dari Dito. Diangkat lah sama Ani kan sambil kebingungan. Halo, ternyata dari arah sana, dari arah telepon Dito itu tuh kedengeran suara cewek. Nah Ani langsung matiin teleponnya karena dia mikir kayak, oh berarti HP cowok gua di cewek lain dong. Kesel banget tuh. Gak gitu lama, telepon masuk lagi dan dari Dito lagi. Diangkatlah sama Ani. Iya halo, siapa? Lo siapa? Akhirnya dijawablah sama suara perempuan dari teleponnya si Dito itu. Halo mbak, ini dari rumah sakit. Dari nomor kontak saudara Dito yang paling atas cuma ada nomor Anda. Kita dari rumah sakit mau ngabarin kalau Mas Dito mengalami kecelakaan dini hari pukul 00.13 dan menghembuskan nafas terakhir pukul 02.34 dini hari. Oh shit. Ani tuh bener-bener speechless banget Nat. Dia tuh langsung lari ke ruang tamu dan ternyata bener. Yang tadinya dia ngeliat ada Dito di ruang tamu, sekarang hilang, kosong, cuman ada anduk gitu aja. Jadi 00.13 itu tuh waktu pas si Dito ngechat pertama, sama 02.34 waktu pas Dito dateng. Yaitu tuh momen dimana Dito kecelakaan dan meninggal. Subuhnya Ani tuh langsung ke rumah sakit buat ngeliat jenazah Dito. Akhirnya Ani ngeliat Dito untuk terakhir kalinya. Dan mungkin ya saking gak kuatnya si Ani ini, dia tuh pingsan lah. Ngeliat si Ani pingsan, dokter langsung tuh
ngebobong Ani dan langsung bawa ke ruang UGD mungkin ya. Pokoknya ke ruang salah satu ruangan di rumah sakit itulah. Nah si dokter itu pergi sebentar dari ruangan itu buat ngambil sesuatu. Pas dia balik lagi ke ruangan si Ani, dia kaget karena ruangan itu kosong. Ani hilang lah entah kemana. Nah ternyata adalah yang lihat si Ani ini, yaitu Budi. Budi itu tuh OB rumah sakit yang lagi bersih-bersih koridor. Budi tuh ngeliat Ani tuh masuk ke kamar mayat, Bi. Nah, kan Budi nggak tahu kan ini cewek siapa, subuh-subuh kok masuk ke ruang mayat. Diikutin lah nih akhirnya sama si Budi ini sampai masuk ke dalam kamar mayat. Pas Budi masuk, Budi tuh ngeliat tiba-tiba aja ada mayat cowok yang lagi tiduran tiba-tiba tuh bangun sendiri, Bi. Nah, dan di sebelah mayat itu tuh ada si Ani. Si Budi tuh ngeliat si mayat ini nih lagi dipegang tangannya sama Ani. Jadi tuh bener-bener Budi takut banget dan dia langsung lari lah ngejauh dari kamar mayat itu. Mungkin karena saking stresnya Ani tuh bener-bener nggak mau ngelepas Dito karena dia nggak nyangka mungkin cowoknya tiba-tiba meninggal. Padahal kan beberapa jam lalu dia masih ngeliat cowoknya tuh ada di rumah dia gitu loh. Dan katanya sampai sekarang ya Bi, Nat, Ani tuh masih suka ngomong sendiri kalau malam. Dan ngomongnya dia tuh selalu nyebut nama Dito gitu. Waduh, gokil sih. Itu parah banget. Karena mungkin agak-agak dilema ya, kayak lo curiga cowok lo tuh bandel, takutnya pergi kemana-mana. Tapi sebenarnya kalau misalkan lo nggak marah-marah, mungkin lo nggak senyesal itu gara-gara ya berarti marah-marah lo itu adalah kata-kata terakhir yang lo sampein ke orang yang lo sayang. Iya. lagi. Yang bikin gue ngerasa gila juga pesan terakhirnya tuh lebih jam 00.13 tuh pas banget, 02.34 juga pas banget si Dito meninggal gitu. Dari tadi tuh kita cerita tentang 3 korban atau arwah yang meninggalnya mungkin tragis dan mereka tuh ngasih pesan terakhirnya. Kayak gue contohnya kayak bilang ke pacarnya kamu baik-baik aja ya. Lu bilang kayak balikin otak saya gitu kan. Kalau cerita Nadila, dia kan minta diikhlasin karena ada masalah uang kan. Gue jadi kepikiran, apakah orang-orang yang meninggal tragis itu tuh harus nyampein pesan terakhirnya ke orang tersebut biar meninggal itu tenang gitu loh. Karena cerita kita bertiga, mereka semua meninggalnya tragis dan mereka punya pesan masing-masing kan. Bisa jadi sih. Ya mungkin gentayangin adalah point of view dari kita yang takut kali ya. Cuman mungkin sebenarnya mereka punya pesan terakhir. Menurut lu gimana?